Halo, selamat datang di Winsiling. Topik bacaan kali ini adalah cerita hidupmu saat ini. Ya, jadi kira-kira apa yang sedang terjadi dengan dirimu saat ini secara energi. Ini bacaan timeless, jadi kapanpun kamu nonton ini, ya saat ini kamu nonton ini. Ya. Dan ya di sini kita ada 3 pilihan. Oh ya, sebelumnya perkenalkan bagi yang baru di channel aku Winsiling, bisa panggil aku Wins. Salam kenal, selamat datang di channelku. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Ya, dan di sini kita ada 3 pilihan kristal. Jadi ini pick a card sistemnya, tapi ini pick a kristal. Jadi pilih kristal. Sesuai dengan intuisi kalian memilih yang mana. Ya, ada 3 nanti PAL 1, PAL 2, PAL 3. Aku akan bilangnya tetap PAL 1, PAL 2, PAL 3. Nanti bisa dicek di kolom deskripsi kalau timestamps-nya ada di mana, ya. Oke, PAL nomor 1 di sini kita ada kristal kunzite. Ya, kristalnya seperti ini. PAL 1 ini. PAL nomor 2 kita ada labradorite. Ya, ada shimmernya. PAL nomor 3 kita ada malachite kristal. Silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kalian memilih yang mana. Kalau nanti yang kamu pilih itu seperti tidak resonate dengan situasi kamu saat ini, kamu bisa coba pilih yang lainnya. Ya, mungkin kadang ada kita salah menarik intuisi, itu kadang bisa terjadi juga. Ya, kalau misalkan kamu ketarik ke lebih dari satu, bisa juga ya. Misalkan 1 dan 2, 2 dan 3, 1 dan 3, itu kadang bisa terjadi juga. Atau kadang ketiga-tiganya sekaligus. Ya, ada yang suka ketarik seperti itu juga, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, berarti ada pesan petunjuk untuk kamu di situ juga. Dan ya, aku akan mulai dengan PAL 1 kunzite. Itu saja intro dari bacaan ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate untuk kalian. So I'll see you guys in the reading. Ya, semoga ini kalian bisa enjoy bacaan ini. See you guys. Thank you. Halo, PAL nomor 1, bagi kalian yang memilih kristal kunzite ini, ya, ini adalah general reading kamu yang judulnya cerita hidup kamu saat ini. Ya, jadi kayak saat ini tuh kayak hidup kamu kalau digambarkan sebagai buku-buku cerita gitu ya. Ini sedang menceritakan apa dan arahnya kira-kira kemana, pesan petunjuknya apa, dan seterusnya. Ya, PAL nomor 1 kristal kunzite. Bagi kalian yang memilih ini, aku cuman bilang aja kalau mungkin bacaan ini akan banyak menyorot aspek love life kamu. Ya, karena aku udah ngerasain energi cinta tanpa syarat, aku sudah merasain energi emotional healing, ya, aku sudah ngerasain, dan kamu pun juga secara spiritual cukup aware, cukup sadar dengan proses ini yang aku lihat, ya. Oke, kita lihat prosesnya bagaimana, langsung aja masuk ke bacaan tarot kamu. PAL nomor 1. Ya, untuk kali ini aku memakai kartu besar ini, ya, ini sebenarnya kayak kartu remi. Cuman aku jadikan ini memakai ini sebagai kartu tarot, dan aku akan buka lembar demi lembar untuk kamu, dan kita lihat cerita kamu nanti bagaimana. Ya, itu intention aku atau niatan aku dalam bacaan ini. Oke, kita langsung mulai aja. Pile nomor 1. Ya, aku shuffle seperti biasa. Sorry. Maaf ya. Oke. Shuffle sekali lagi. Oke, aku doa sebentar. Oke, PAL nomor 1, cerita hidupmu saat ini. Ya, kita langsung buka nih bukunya, ada apa. Kartu pertama kita punya Two of Wands. Ya, aku melihat adanya keselarasan antara rencana kamu dengan rencana semesta. PAL nomor 1, Two of Wands di sini ngomongin tentang bentuk keselarasan, tetapi ini akan menjadi sekaligus bentuk pilihan untuk kamu. Ya, jadi di dalam situasi kamu saat ini ada semacam pilihan yang kamu mungkin sedang pertimbangkan saat ini. Ya, kamu kayak lagi mau planning sesuatu, dan kayaknya aku ngeliat ini bukan sekedar planning jangka pendek, ini bener-bener yang dipikirkan, ditelusuri, dianalisa bener-bener dengan sungguh-sungguh. PAL nomor 1, ya, dan ini kamu terlihat seperti ancang-ancang jangka panjang yang aku lihat. Ya, pesan semesta untuk kamu di sini.
arahan kamu atau apa yang kamu rencanakan untuk diri kamu ke depan ini sudah selaras dan sudah tepat di jalannya. Dan kamu seperti sedang disupport sama semesta. Akan ada semacam bentukan support atau dukungan dari semesta dalam rencana kamu ini, power nomor 1. Ya, oke, kita buka lagi di sini ya, Eight of Cups. Sebagian besar dari kamu merencanakan untuk pergi dari sesuatu. Power nomor 1. Pergi dari suatu situasi, seseorang, bisa jadi, ya, atau beberapa orang mungkin bisa jadi ya, power nomor 1. Aku melihat kamu pergi bukan karena kamu takut atau kamu lari, power nomor 1. Tetapi kamu pergi karena kamu sudah sadar secara spiritual dan secara batin. Alasan kenapa kamu pergi, karena kamu pergi meninggalkan hal yang sudah kamu sendiri sudah tahu tidak lagi selaras. It's no longer serving you, power nomor 1. Ya, kalau aku nggak pergi, aku akan merasakan berat hati setiap hari mungkin. Aku akan merasakan gelisah dan tidak tenang terus. Aku akan merasakan sakit hati terus mungkin, seperti itu. Ya, jadi ini mungkin sudah seperti sesuatu yang sudah menumpuk secara energi. Yang aku lihat ini akumulasi. Akumulasi sampai akhirnya kamu ada di titik di mana kamu sudah siap untuk pengambilan langkah ini, dan beberapa dari kamu sudah ngambil jalan ini, udah ngambil langkah ini. Ingat, kalau kepergian kamu bukan karena kamu takut atau lari. Kepergian kamu karena kamu tahu, kamu semakin sadar kalau kamu itu layak untuk hidup yang lebih baik, untuk orang-orang yang lebih baik, dan seterusnya. Ya, power nomor 1. Ten of Cups. Yes, keharmonisan. Sepertinya jiwa kamu saat ini sedang memprioritaskan damai dan harmonis di dalam diri. Jadi apapun yang tidak selaras dengan perasaan damai aku sudah tidak bisa lagi ngejalanin itu. Aku mau ngerasain damai dan bahagia. Aku tidak mau hidup aku tersangkut dalam situasi-situasi yang sudah tidak lagi membawakan perasaan damai untuk aku. Aku sudah tidak lagi membutuhkan validasi atau persetujuan orang-orang di sekitar aku untuk aku mengambil langkah ini. Beberapa dari kalian isunya gak jauh-jauh dari persoalan keluarga yang aku lihat, atau ada sangkut pautnya nanti dampak-dampaknya mungkin ke hubungan keluarga. Ya, karena Ten of Cups ini mau ngomongin tentang itu. Tetapi pile nomor 1, pesan dari semesta untuk kamu melewati perjalanan ini. Jika memang ini yang kamu inginkan, bertekadlah bulat ke arah sana. Orang-orang yang memang benar-benar tulus cinta dan sayang sama kamu pasti akan bisa ikut di dalam perjalanan yang kamu sedang jalani ini. Tetapi orang-orang yang akhirnya terlepas atau orang-orang yang ujungnya cuma menghakimi kamu saja, itu tanda ketidakselarasan kamu dengan energi orang-orang ini. Itu tanda adanya bentrokan energi antara kamu dengan orang-orang ini. Dan orang-orang ini bisa orang-orang terdekat kamu sendiri. Proses perjalanan kamu ini akan membuat kamu sadar siapa sebenarnya orang-orang yang benar-benar tulus sama saya. Atau cuman ingin kepengen keinginannya sendiri tanpa memperdulikan sebenarnya yang selaras untuk saya apa. Ya, misalkan keluarga maunya kamu A, B, C, D, E, F, G, panjang tulisnya ya. Ininya, list kemauannya gitu. Kamu harus bikin A bahagia, kamu harus bikin B bahagia, kamu harus bikin C bahagia. Kamu berasa ditarik kanan, kiri, atas, bawah.
Dan kamu kehilangan diri kamu di dalam proses ini, Pal nomor 1. Dan akhirnya kamu memilih untuk mengambil langkah keberanian atau keyakinan untuk menemukan kebahagiaan kamu sendiri, menemukan jalan hidup kamu sendiri, Pal nomor 1. Dan disitulah hidup terasa lebih bermakna. Queen of Swords. Aku melihat kamu sudah bukan lagi orang yang mudah dihasut misalkan. Orang yang cuman iya-iya aja. Orang yang gak enakan terus. Orang yang mungkin ya terserah deh, yang saya ngikut aja deh. Dia bilang A, ya udah saya A. Dia bilang B, ya udah saya B. Yang penting dia bahagia. Itu sudah tidak lagi menjadi cerminan jiwamu. Queen of Swords di sini ini diri kamu, Pal nomor 1. Ya. Libra, Aquarius, Gemini. Energinya ada. Yang artinya seperti jiwa kamu sedang menginginkan kebebasan. Kebebasan bukan berarti kamu egois. Kebebasan bukan berarti kamu tidak memikirkan orang lain, bukan. Tetapi kebebasan untuk kamu bisa menemukan potensi saya mau berkembang sampai mana. Dan aku melihat diri kamu yang semakin tegas sama ini. Situasi sudah menampar-nampar kamu untuk sadar sampai di titik saat ini, Pal nomor 1. Kalau ternyata kamu harus tegas sama apa yang kamu inginkan sendiri dalam hidup. Keputusan-keputusan yang kamu ambil, itu akan menjadi penggerak roda kehidupan kamu sendiri. Segala bentuk tindakan, ucapan yang kamu lakukan, Pal nomor 1, itu adalah katalis untuk perubahan kamu sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu sudah benar-benar siap untuk ini? Atau kamu masih setengah-setengah? Atau kamu benar-benar mau mantap? Kasih kemantapan sama diri kamu, Pal nomor 1. Begitu kasih kemantapan ini ke diri kamu sendiri, kamu akan ketemu sama orang-orang, peluang-peluang yang juga akan mantap sama kamu. Mantap menjadi teman, mantap menjadi sahabat, mantap menjadi pasangan beberapa dari kamu. Mantap menjadi mitra bisnis misalkan. Ya. Itu cara kamu memanifestasi kemantapan dengan membawa energi itu sendiri di dalam kamu. Ketegasan adalah bentuk kematangan seseorang. Banyak orang tegas itu dibilang sombong, banyak orang tegas itu dibilang sok, belagu. Ya. Tetapi orang-orang tersebut tidak bisa membedakan mana tegas dan mana angkuh. Seseorang yang tegas, dia udah tahu dia layaknya bagaimana. Dia sudah tahu sebetapa berharganya diri dia sendiri. Dia bisa menilai value dengan sangat baik. Dia tahu orang-orang mana yang worth it untuk dipikirin sama enggak. Situasi apa yang worth it untuk dipikirin sama enggak. Situasi seperti apa yang worth it akan energi kamu sama enggak. Apa yang harus kamu pikirkan dan tidak pikirkan, itu butuh ketegasan semuanya. Pal nomor 1. Dan kamu sedang ada di dalam pembentukan diri menjadi sosok yang lebih punya ketegasan. Untuk nanti mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Udah akan jarang lagi tuh Pal nomor 1 akan ngomong, ya terserahlah. Enggak. Kamu tahu saya A, B, C, D. Meskipun ada momen-momen ya yang gak terlalu penting, ya udah gak apa-apa, ya kamu mau ini aku ngikut gitu misalkan.
Tapi kalau udah menyangkut energi kamu, waktu, investasi, dan lain-lain, perasaan, kamu tegas di situ. Ya, kamu make it clear. Kamu jadi orang yang bisa mengkomunikasikan, mengekspresikan ketegasan kamu sendiri, tetapi tetap dengan bijaksana dan elegan. Karena Queen, Ratu di sini. Ya, pile nomor 1. Another Queen, Queen of Cups. Ini Swords sama Cups. Keseimbangan antara hati dan pikiran. Ini yang kamu akan terbentuk menjadi orang ini. Atau beberapa dari kamu sudah semakin selaras dengan ini. Ya, 2 kartu Queen berturut-turut ada di sini. Energi Pisces, Cancer, Scorpio hadir. Kelihatan kamu tuh tegas tetapi berwibawa. Kamu tuh tegas tetapi tetap penuh kebaikan, penuh cinta kasih, penuh kedamaian, tapi bisa tegas. Itu, kamu harus jadi orang yang seperti itu, pile nomor 1. Dan intinya cerita hidup kamu saat ini sudah membentuk kamu ya sampai saat ini nih menjadi sosok yang seperti ini. Yang bisa kayak gini tuh akan clear banget sama apa yang ada di pikirannya, sama apa yang ada di hatinya. Sudah tidak lagi chaos, sudah tidak lagi kacau gitu loh dalam dirinya. Bagi kalian yang masih ada di dalam fase sedikit kekacauan, nah kamu tuh memang lagi mau dibentuk jadi sosok yang seperti ini. Ini berarti petunjuk untuk kamu jalan ke depan. Kembali lagi sebagaimana kamu menilai diri. Ya, Six of Cups. Ini melambangkan, kalau menurut aku, ya apapun yang kamu saat ini jalani dan ke depan, ini semua akan berbeda, akan berubah. Hal-hal yang mungkin ada di masa lalu kamu, mungkin akan tidak ada di masa depan kamu. Beberapa ya, gitu. Entah itu orang-orang yang tadinya deket mungkin jadi nggak deket. Ya, energi-energi yang tidak selaras itu seperti lepas. Kamu udah, ini kunci ya, ini maksudnya kunci petunjuk untuk kamu. Apapun keputusan kamu untuk sesuatu yang kamu mau jalanin ke depan, kalau itu sama-sama aja kayak yang kemarin-kemarin, better kamu pikir-pikir lagi. Karena aku ngelihatnya, apa yang nanti di depan untuk kamu, itu udah sangat amat berbeda. Karena diri kamu sudah berevolusi, diri kamu sudah berbeda. Pile nomor 1. Jangan takut kalau nanti saya ketemu yang sama lagi kayak kemarin. Kamu gak perlu takut itu. Kalau kamu sudah banyak berubah, gak mungkin kamu menarik energi yang sama. Kamu akan menarik energi-energi yang jauh lebih di atas daripada yang sebelumnya. Ya, Ace of Swords. Pencerahan. Demi pencerahan akan datang untuk kamu. Pile nomor 1. Berjuanglah untuk kebahagiaan kamu, pile nomor 1. Itu yang paling patut diperjuangkan. Kebahagiaan kamu itu bukan atas persetujuan orang lain. Kamu gak perlu nunggu persetujuan orang lain dulu, validasi orang lain dulu, baru kamu ngelangkah ke arah kebahagiaan kamu. Ya, bawa segala perlengkapan kamu dan maju, pile nomor 1. Kamu sudah cukup untuk maju. King of Pentacles. Di dalam perjalanan kamu gak sendiri. Aku melihat sosok yang akan banyak bantu kamu di dalam perjalanan kamu. Sosok yang Tuhan semesta sudah arahkan ke kamu. Sudah digariskan untuk bertemu dengan kamu kalau belum ketemu. Sebagian besar dari kamu, ini sosok yang maskulin. Ya, King of Pentacles di sini berarti seseorang yang yang memang seperti punya karma dengan diri kamu untuk memang membantu diri kamu. Entah ini dalam bantuan finansial, entah ini dalam bantuan aku sih ngelihatnya lebih sesuatu yang berbentuk fisik sih. Ya, jadi memang literally bantuan, ya mungkin emosional, secara emosional supportnya juga ada, tapi aku melihatnya lebih kayak ke entah materi atau benda atau apa gitu lah. Tapi atau keberadaan orang ini ada banget untuk kamu. Atau dia yang membuka jalan rezeki kamu nanti, membantu membuka jalan rezeki.
bagi kalian yang memang sekarang concernnya ke rezeki. Tadi di awal aku bilang pas aku ngejelasin kristal ini sedikit, kalau sebagian besar dari kalian ini konteksnya akan love life. Tetapi kalau ini masuknya ke ranah karir kamu, berarti ini orang yang akan benar-benar membawa diri kamu ke arah karir yang memang lebih cocok, lebih kamu suka, lebih kamu cintai gitu loh, seperti itu. Ya, Six of Swords ini energi move on. Beberapa dari kamu langkah pergi ini ternyata moving on dari yang lama. Tapi kenapa kamu akhirnya bisa move on? Karena kamu sebegitu sadarnya kalau memang yang pertama itu harus aku sayangi dan cintai itu diri aku dulu. Disinilah kamu akan merasakan, ketika kamu sudah sadar sama itu, kamu akan merasakan cinta kasih Tuhan semesta. Damai hatimu ada bersamamu. Dan dari situ rezeki kelimpahanmu juga akan mengalir. Ya, ini adalah sebuah awal mula baru untuk kamu, Paul nomor 1. Kamu sedang ada di dalam, atau sudah ada di dalam perjalanan awal mula baru menuju sesuatu. Ya, aku memang melihat mungkin sebagian besar dari kamu kemarin-kemarin ini, atau mungkin saat-saat ini sedang seperti ada di persimpangan jalan. Tapi sebagian besar dari kamu persimpangan jalannya adalah saya di sini, tetap di sini, atau saya mau ngambil langkah. Ya, itu yang aku lihat pesannya sampai di sini. Mau nomor 1. Jangan dibawa bingung. Intinya, jalan yang tepat adalah jalan yang membawa damai hati kamu. Tidak peduli yang lainnya. Kamu punya keberanian untuk ngambil langkah itu atau tidak. Di situ baru pintu-pintu kebaikanmu akan terbuka besar. Paul nomor 1. Angka angel number kamu ya adalah 222. Aku ngeliat dari tadi banyak angka 2 muncul. Dan angka 222 ini artinya kamu sudah on track. Kamu sudah di jalan yang tepat. Kemanapun kamu mau ambil langkah, kemanapun kamu mau loncat, Paul nomor 1. Kamu sudah siap untuk itu. Dan itu akan menjadi langkah yang paling tepat untuk kamu. Dan kamu tahu itu. Tinggal kamu yakinin lagi. Karena angka 222 juga simbol keyakinan. Ujian keyakinan kamu. Yang cukup besar saat ini aku lihatnya. Bawalah cinta damai lagi dalam diri. Terus prioritaskan itu. Kamu akan tahu sendiri. Intuisi kamu akan bicara sendiri sama kamu. Salah 1. Kalian ini orang-orang yang baik, hatinya besar. Tapi mungkin saat ini semesta mau bebaskan kamu atau pisahkan kamu dari hal-hal atau situasi-situasi yang mungkin sudah tidak layak lagi akan energi kamu. Paul nomor 1. Ya, ingat kalau kamu layak bahagia, semakin kamu bahagia, semakin kamu bisa banyak berbagi kebahagiaan nantinya. Semakin kamu terisi, semakin kamu bisa bagi isi kamu. Ya, Paul nomor 1. Itu bukan egois. Itu untuk suatu tujuan yang lebih baik. Kalau orang bilang kamu egois, berarti orang itu mungkin tidak tulus sama kamu. Ya, Paul nomor 1. Sepertinya bab buku cerita kamu ini berakhir di kartu ini. Paul nomor 1. Ya, angel number 222. Itu saja bacaannya untuk Paul nomor 1. Semoga ini bisa bermanfaat. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Ya, kamu mau ketik apapun boleh di situ. Terima kasih atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Sekarang aku juga buka spiritual coaching, ya, mentoring bagi yang mau, silahkan. Aku juga buka privat kelas tarot untuk aku bener-bener bisa berbagi ilmu aku di situ. Jika kamu tertarik, ya, silahkan ini saja, kontak saja. Kalau mau tanya-tanya dulu boleh.
ya. Tanya-tanya aja, biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk untuk kamu bisa baca, pelajari dulu syarat ketentuannya bagaimana. Itu saja, dan apapun jasa yang aku sediakan di sini berlaku bagi apapun siapapun dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Dan apapun permasalahanmu pasti akan diberikan petunjuknya dari petunjuk semestanya ya, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak sekali lagi Pak nomor 1 atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Aku juga pasti akan bantu kamu dengan doa dari jauh setelah setiap reading untuk segala kelancarannya dalam perjalanan ini. Segala yang terbaik diberikan, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck untuk kamu. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Terima kasih banyak, take care and have a nice one. Bye-bye, see you. Halo Paul nomor 2, bagi kalian yang memilih kristal ini kristal labradorite. Ya, ini general reading kamu yang judulnya cerita hidup kamu saat ini. Kita lihat saat ini bagaimana perjalanan hidup kamu, pesan petunjuk apa dari semesta mengiringi perjalanan kamu, dan kira-kira arahnya kemana. Ya, seperti itu Paul nomor 2. Ya, labradorite. Sebelum aku masuk ke kartunya, Paul nomor 2, aku sudah ngerasa kalau Paul nomor 2 ini mungkin memang kemarin-kemarin belakangan ini cukup bergejolak ya yang aku rasain. Paul nomor 2, it's okay ya, terus perjuangan kamu nggak akan sia-sia, pasti ada hasil. Paul nomor 2, aku ngelihat sebenarnya kenapa kemarin seperti agak berguncang, karena memang kamu ditakdirkan untuk memang melewati semacam transformasi atau perubahan besar selanjutnya seperti itu. Tapi tentunya transformasi ini ke arah yang lebih baik. Ya, karena kalian memang di sini aku memang merasakan energi kegelapan ya gitu ya, Paul nomor 2, tetapi kamu lihat di sini. Tung. Di dalam gelap ada secerah sinar atau cahaya di sini. Yang artinya apa? Tuhan semesta tidak pernah melepas kamu. Ya, selalu ada sama kamu di sini. Tinggal kamu yang sadar sama cahaya ini. Beberapa dari kamu mungkin sudah didatangi sama sosok cahaya ini, Paul nomor 2. Ya, aku lihat gambarannya tadi. Ya, intinya secara spiritual kamu lagi kebangkitan lah. Ya, masih melewati itu. Atau mungkin ada sesuatu yang memang seperti kesadaran baru yang mau datang, kesadaran baru yang mau muncul, membawa nanti perubahan-perubahan positif seperti itu. Tapi ini perubahannya cukup besar untuk Paul nomor 2. Ya, kalian ada di dalam fase transformasi. Ya, jadi memang mungkin gini kayak Paul nomor 2, sedikit aja lagi-lagi sebelum aku masuk ke kartunya, aku mendapatkan kata-kata seperti ini Paul nomor 2. Aku menerima segala bentuk perubahan daripada engkau. Aku siap untuk masuk ke kehidupanku yang baru dan lebih baik. Ya, jadi itu bisa menjadi afirmasi kamu, Paul nomor 2. Maaf, aku nggak bisa, aku mau ngulang, tapi aku tadi kayak sempet, karena tadi aku ada sedikit kepleset dikit gitu ya, Paul nomor 2. Aku pengen ngulangin lagi tuh tadi satu kata, semoga ya itu kamu tulis aja. Cuman kalau aku ngulang, aku nggak ingat persisnya kata-katanya seperti apa. Ya, karena itu bener-bener, ya gimana ya jelasinnya, cuman ya intinya aku nggak terlalu inget persisnya seperti apa yang aku barusan tadi ngomong, karena itu pesan masuk lewat aku ya, Paul nomor 2. Cuman intinya ya seperti itu ya. Kita lihat di sini cerita kamu tuh bagaimana. Nah, ini untuk kali ini, bacaan kali ini aku akan memakai satu deck doang, ini kartu besar ini, dan aku akan ini sebenarnya kartu remi ya, kartu remi biasa nih, cuman di sini aku akan fungsikan sebagai kartu tarot. Ya, aku sudah berdoanya seperti itu, sembayangnya untuk intensi untuk ini ya, intentionnya. Dan kita lihat ini nanti akan seperti buku, kebuka satu-satu seperti itu untuk kamu, untuk nanti seperti memberikan petunjuk tentang perjalanan kamu, Paul nomor 2. Oke, kita shuffle dulu. Ya, jadi akan seperti buku, dibuka lembar demi lembar ya, Paul nomor 2. Oke, aku doa sebentar. Oke, pile nomor 2 kita lihat ya, halaman pertamanya. Ace of Pentacles. Pile nomor 2.
Kenapa kamu diuji secara spiritual ini? Karena Tuhan semesta mau memberikan kamu peluang yang luar biasa, peluang baru, benar-benar nanti membuka rezeki yang cukup besar nanti untuk kamu. Power nomor 2. Ya, beberapa dari kalian karena adanya guncangan kemarin ini, kamu jadi lebih terpanggil untuk banyak spend waktu sama diri kamu sendiri mungkin. Ya, kamu yang biasanya kamu jelasinnya, kayak kamu tidak lakukan karena mungkin kamu dulu nggak ada waktu, kamu terlalu sibuk, kamu apa gitu-gitu ya. Sekarang kamu jadi punya kesempatan ya. Kamu jadi punya timbul keinginannya untuk explore atau coba-coba hal baru, kreasi baru misalkan dan lain-lain seperti itu. Atau memang jiwa kamu memang menginginkan sesuatu yang lebih aja, sesuatu yang fresh, yang baru seperti itu, power nomor 2. Ya, gitu. Jadi sebagian besar dari kamu, aku melihat ini adalah terbukanya peluang rezeki baru untuk kamu. Atau apapun yang sedang berjalan di dalam hidup kamu saat ini akan membuka pintu ini untuk kamu berikutnya. Ya, yes, Ace of Pentacles dan Joker ini konfirmasi terus energi awal mula baru untuk kamu. New beginning. Ya, awal mula baru sebagian besar dari kamu juga aku ngelihatnya lebih selaras dengan tujuan hidup kamu sebenarnya. Lebih selaras dengan misi jiwa kamu mungkin. Apa yang kamu mau lakukan ini, apa yang kayak kamu tuh terdorong terus untuk lakukan ini, power nomor 2. Meskipun kamu nggak tahu persis nanti jadinya akan kayak apa, jalanin aja. Kamu butuh langkah demi langkah. Kamu nggak perlu tahu semuanya dulu saat ini. Karena bukan seperti itu caranya. Caranya adalah lembar demi lembar demi lembar. Jadi apa yang kamu mau lakukan di lembaran saat ini, itu akan menentukan lembaran berikutnya untuk kamu. Jadi satu-satu, pelan-pelan, mengalir, dan dijalanin terus. Yang penting kamu kasih respon ke semesta, aku siap untuk apapun ini. Aku siap untuk sesuatu yang baru, seperti yang aku tadi bilang afirmasinya. Tetapi kamu pun juga lakukan hal-hal yang membawa energi fresh untuk diri kamu sendiri. Ya, yang mungkin banyak dari kalian yang akan benar-benar cukup spontan nih. Tiba-tiba aku pengen berkarya ini, tiba-tiba mungkin aku connect lagi nih sama sisi kreatif aku yang udah lama padam di dalam diri aku. Tiba-tiba yang biasanya aku takut untuk sendirian, aku jadi pengen sendiri terus. Tiba-tiba yang biasanya aku nggak pernah pergi sendiri, mungkin aku melakukan sesuatu yang spontan, traveling sendiri misalkan kayak gitu, solo traveling. Apapun, jadi kayak aku melihat adanya letupan energi baru di dalam diri kamu. Nah ini hasil dari transformasi. Power nomor 2. Kamu kalau udah ada di dalam energi seperti ini, udah bersiaplah untuk naik tingkat dalam hidup. Apapun dan bagaimanapun ini nanti ke depannya akan membawakan kamu seperti naik tangga gitu loh. Ya rezekimu nanti akan lebih besar. Cinta yang kamu alami akan lebih dalam. Kesehatan beberapa dari kamu akan ke arah yang jauh lebih positif aku ngelihatnya. Karena kamu seperti sadar kalau ini adalah momentum aku untuk melakukan suatu perubahan besar dalam hidup. Dimulai dari diri aku sendiri. Banyak dari kalian yang mungkin biasanya rambutnya panjang terus, mungkin jadi pendek. Atau yang pendek terus, mungkin jadi panjang. Ya, apapun itu. Misalkan, jadi kayak kalian tiba-tiba beda aja gitu. Mungkin orang-orang, ada yang ngerasain orang-orang sekitar kamu kayak, tumben banget lo begini gitu kan. Tumben banget nih, power 2 begini. Ada yang mungkin sampai bener-bener shock atau surprise dengan kejutan-kejutan perubahan kamu sendiri ini. Banyak yang kamu nggak planningin ini. Kenapa ini terjadi demikian? Karena sudah saatnya ini terjadi. Berarti kamu di dalam pelajaran kebangkitan spiritual kamu memahami ilmu mengalir.
Ketika kamu memahami ilmu mengalir, hidup kamu akhirnya mengalir dan perubahan-perubahan itu terjadi sendiri. Bisa aja kayak hari ini tiba-tiba aku bangun tidur, aku misalkan yang maaf ya, ini bukan, aku nggak melarang apa-apa ya, ini aku bebas, cuman misalkan bagi yang perokok misalkan, tiba-tiba mungkin kok aku jadi kayak nggak pengen ngerokok ya, perasaan ingin merokokku hilang seperti itu kadang terjadi, itu terjadi di aku dulu. Ya, seperti itu power nomor 2. Jadi kalian lagi melewati kayak fase-fase yang seperti ini nih. Dan ngalir aja sama itu. Ya, jangan merasa kayak, kok aku jadi kayak nggak jadi diri aku ya. Bukan, kamu justru lagi menjadi diri kamu yang lebih sebenarnya. Versi diri kamu yang lebih sebenarnya. Kamu lagi ganti kulit. Ibaratnya bawang copot-copot gitu loh. Lapisan-lapisan per lapisan di sini dibilangnya. Jalanin aja. Gak perlu ada yang disesalin, gak perlu ada yang ditakutin, ngalir terus aja power nomor 2. Kamu akan surprise sama diri kamu sendiri power nomor 2. Sama hasil yang nanti kamu akan dapatkan. Kalian ini orang-orang yang gigih. Kalian ini orang-orang yang punya kekuatan besar power nomor 2. Dan batu labradorite ini punya kekuatan yang cukup besar. Kristal labradorite ini. Ya, kalian itu punya cahaya yang selama ini mungkin tersembunyi di dalam kamu, kekuatan yang mungkin tersembunyi di dalam kamu. Nah, ini kamu mulai menyadari sama ini, kemampuan, bakat, beberapa dari kamu bakat spiritual mungkin, beberapa dari kamu mungkin ini kesadaran untuk nanti kamu masuk ke ranah kesembuhan spiritual mungkin, ya, atau karir kamu mungkin nanti ke arah sana bisa jadi. Kadang-kadang hal-hal kayak gini tuh kalau udah memang harus kejadian itu kita nggak rencanain terjadi sendiri. Ya, itu yang namanya keselarasan. Itu yang namanya kamu sudah memang siap. Ada yang dari kalian itu juga dari kemarin mungkin udah dari dulu-dulu punya kesadaran itu udah datang, tapi kayak mungkin nggak bisa berubah-berubah dari dulu gitu ya. Misalkan kamu dari dulu pengen apa, tapi kok seperti kayak ini kan ada 8 of Swords ya di sini, kayak saya keiket terus, saya nggak bisa melakukan perubahan ini terus. Karena memang belum saatnya, belum waktunya. Nah, kalau aku ngeliatnya power 2, ini, saat ini, kapan kalian nonton bacaan ini, power nomor 2, ini timeless bacaannya. Saatnya adalah saat ini. Momentumnya adalah sekarang untuk kamu, power nomor 2. Kamu akhirnya lepas dari apapun ikatan-ikatan belenggu-belenggu yang kemarin-kemarin. Banyak dari kalian yang mungkin udah kayak ngerasanya udah maju kok malah jadi balik lagi, mundur lagi. Jadi kayak seperti ada ketarik ke belakang gitu lah. Karena memang belum waktunya aja. Ya, bukan karena kamu gimana-gimana. It's just not time. Orang-orang seperti kamu power nomor 2 itu sangat sangat lekat dengan yang namanya divine timing. Ya, atau waktunya semesta. Semesta itu seperti punya waktu khusus untuk kamu. Ya, power nomor 2. Gitu. Dan kamu memang mau diselaraskan dengan rencana semesta untuk kamu, rencana Tuhan semesta. Ya, Page of Pentacles, sebagian besar dari kamu akan terpanggil untuk belajar hal baru atau explore cara-cara baru, power nomor 2. Terus kembangin skill dan kemampuan kamu. Ya, ini ada semacam kenaikan talenta atau bakat lagi di sini yang aku lihat power nomor 2. Ya, banyak yang dari kalian akan mungkin belajar, investasi untuk belajar. Ya, entah itu mau belajar apa atau apapun yang kamu terasa terpanggil. Beberapa dari kamu ada yang belajar mungkin spiritualitas apa, ada yang mungkin belajar kartu tarot juga, ada yang mungkin belajar meditasi, ada yang mungkin belajar apa gitu-gitu. Nggak harus yang konteksnya spiritual. Ada yang lagi pengen belajar di saham, ada yang lagi pengen belajar trading, ada yang lagi pengen belajar bisnis apa, digital marketing, apapun itu. Ya. Aku melihat adanya penimbangan ilmu yang lebih karena kamu udah siap untuk berkembang. Dan kamu orang yang memang power nomor 2 ini orang yang serba bisa gitu aku ngelihatnya gitu. Cuman kamu nanti akan benar-benar memilih atau memulai dari jalan yang kamu nanti akan tentukan sendiri, power nomor 2. Dan jangan overthinking sama itu. Ngalir aja. Ya, kadang punya banyak kemampuan itu malah bingung gitu ya, kita mau lewat mana gitu. Tapi percayalah, apa yang kamu
ketarik terus untuk jalanin apa, kamu ikutin terus ya, kamu kerjain terus, kamu ngalirin terus, nanti ketemu sendiri. Lagi-lagi ketemunya di waktu yang sudah ditentukan untuk kamu. Di waktu dimana kamu sudah siap untuk mengepakkan sayap kamu, Paul nomor 2. Ya, belajar sebanyak-banyaknya. Five of Swords di sini. Banyak dari kalian yang sepertinya agak frustrasi sama situasi ini, Paul nomor 2. Ya, frustasi itu yang itu. Saya harus mulai dari mana? Saya harus gini. Jangan dipusingin. Ya, kalau belum tahu ya berarti emang jawabannya memang belum datang. Pencerahannya belum datang. OTW. Ya, ini kayak maaf, kayak kamu nungguin paket, baru pesen, udah, aduh di mana nih belum datang paket aku, gitu misalkan. Ya, nggak usah ditungguin, ntar juga datang. Itu maksudnya kayak gitu. Ya, jadi daripada pusingin ini, overthinkingin ini, lebih baik menjalani, lebih baik produktif sendiri, ngalir dulu, ya. Gitu. Saya lagi pengen nulis ya nulis deh. Saya nggak tahu deh nanti saya jadi penulis atau apa. Saya tapi ketarik untuk nulis terus. Saya pengen nulis, ya udah nulis. Tanpa harus kamu tahu persisnya nanti hasilnya akan kayak apa. Kamu sudah dengan hatimu menjalaninya. Itu kunci manifestasi, Paul nomor 2. Kamu akan jadi orang yang akan paham sama ilmu manifestasi ini. Ya, Two of Wands. Aku melihat rencana-rencana Tuhan semesta akan bergerak atas kamu mulai dari saat ini. Ya, jadi pintu-pintu keselarasan akan terbuka, banyak sekali perubahan-perubahan yang tiba-tiba, ya seperti aku bilang, tiba-tiba dari kamu berubah, tiba-tiba ada situasi sekitaran kamu ikut berubah dengan kamu. Jangan khawatir, mengalirlah dengan gembira, Paul nomor 2. Ini udah diarahin sama semesta, kamu tuh udah dituntun. Kemana kamu akan dituntun? Yakinlah kalau kamu akan dituntun ke arah yang baik, ke tempat yang indah, seperti itu. Ya, Eight of Cups. Ya, sebagian besar dari kamu perubahannya ini akan bisa jadi membutuhkan kamu untuk pergi ke suatu tempat dulu misalkan, atau kamu relokasi, entah itu sementara atau permanen. Ya, beberapa dari kamu ada energi travel atau perjalanannya di sini. Itu nanti akan membuat diri kamu berkembang. Ya, ada yang ada yang kepanggil untuk silaturahmi, napak tilas misalkan kayak gitu, itu juga ada. Karena aku melihat ada energi-energi seperti itu juga. Itu akan datang sendiri panggilannya. Ngalirlah sama ini. Kalau sudah datang, dilakuin. Jangan ini ya. Jangan dinyayelin gitu ibaratnya. Ya, Queen of Wands. Ya, kalian adalah orang-orang manifestor. Kalian adalah Paul 2 ini orang-orang yang penuh dengan karya, penuh dengan ide-ide kreatif, penuh dengan ide-ide semesta yang brilian gitu ya. Dan Queen of Wands juga seperti apa ya, metamorfosis kamu sendiri. Kamu tuh bener-bener evolusi jadi apa ya, bener-bener indah, paripurna luar dalam gitu yang aku lihat ya, Paul nomor 2. Luar dalam artinya ya yang orang bisa lihat sama nggak bisa lihat. Ya nggak bisa lihat itu kan berarti caramu berpikir, karaktermu, mindset kamu, spiritualitas kamu, itu semua ya cantik luar dalam lah, cantik ganteng luar dalam lah, seperti itu yang aku lihat, Paul nomor 2. Kamu tuh glowing, ini energi glow up kamu ya, Paul nomor 2. Kamu tuh sekarang lagi di perjalanan glow up kamu, tapi ini bener-bener bertahap. Jangan expect perjalanan ini akan meluncur dengan cepat. Tidak, aku ngelihat gajah yang berjalan ini, Paul nomor 2. Ya, itu penglihatan batin aku. Dia jalan pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Itu yang aku lihat. Kenapa bentukannya gajah? Karena gajah itu simbol dari kekuatan dan kebijaksanaan, Paul nomor 2. Ya, aku melihat gadingnya juga yang kayak semakin panjang gitu. Ya, si gadingnya ini tumbuh semakin panjang di kamu. Nah, gading itu adalah hasilmu sendiri nanti ke depannya. Itu simbol dari hasil nanti.
Ya, apapun karya kamu di sini, apapun tujuan kamu di sini, apapun yang nanti kamu akan lakukan, entah kamu memberikan berbagi jasa sesuatu, berbagi mungkin kamu ciptakan produk sesuatu, atau apa, itu nanti akan sukses sekali. Paul nomor 2. Ya, di sini kita ada Page of Swords. Paul nomor 2, jangan takut mengekspresikan hasil karyamu. Jangan takut untuk berbagi. Ya, jangan takut untuk jadi diri kamu apa adanya dan ekspresikan itu. Zaman sekarang banyak sekali saluran untuk ekspresi. Mau itu sosial media, mau itu blog, mau itu vlog, mau itu apapun itu. Jangan takut untuk kamu bawa diri kamu ke sana. Kamu bukan diciptakan untuk ngumpet di balik layar. Kamu bukan diciptakan untuk tidur di dalam goa, hidup di dalam goa seperti itu. Kamu adalah makhluk-makhluk bercahaya, Paul nomor 2, yang memang ditakdirkan untuk berbagi cahaya nanti ke depan. Ya, proses kamu melewati kegelapan hidup kamu dan menemukan cahaya, titik cahaya di dalam diri kamu, cahaya yang sama itu yang akan kamu bagikan nanti ke orang lain. Ya, kalian itu pembawa cahaya yang aku lihat. Banyak orang yang akan mau ngomong sama kamu, mau ngobrol sama kamu, mau bertukar pikiran sama kamu, mungkin konsultasi sama kamu, Paul nomor 2, gitu-gitu nanti ke depannya. Ya, iya, Ace of Wands. Dimana kamu saat ini adalah awal mula penemuan jati diri, penemuan passion yang sebenarnya. Ya, aku melihat banyak banget titik-titik bintang untuk kamu. Ada 7 bintangnya di sini, Paul nomor 2. Jadi mungkin kalau Paul nomor 2 ini angkanya adalah angka 777. Itu angka angel number kamu. Ya, dan 7 itu angka spiritual. Ya, itu sih yang aku lihat. Ya, Four of Wands. Ya, beberapa dari kamu seperti aku bilang akan terjadi sesuatu nanti di kondisi tempat tinggal kamu. Aku nggak tahu apakah mungkin nanti kamu bisa memanifestasi rumah atau tempat tinggal yang lebih baik, atau dimanapun nanti kamu ditempatkan sama Tuhan semesta, itu sudah diaturin. Berarti memang kamu harus berakar di situ dan membawa cahaya ke sana. Gitu. Makanya aku bilang jalan aja. Ya, ngalir aja. Gitu, jangan melekat dengan apapun. Ya, Three of Pentacles kamu sedang dipertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk membantu jalan kamu. Ya, beberapa dari kalian mungkin sudah semakin sadar sama ini. Kok kayaknya aku ketemu orang ini seperti bukan kebetulan. Seperti di momen yang pas ketika aku lagi ngejalanin aku lagi ada di dalam fase ini dalam hidup. Itu nggak ada yang kebetulan, Pal 2. Itu dipertemukan sama semesta. Di waktu, di tempat yang tepat. Dan orang yang tepat untuk kamu. Orang ini bisa lebih dari satu ya. Siapapun yang kamu temukan di dalam perjalanan ekspansi kamu ini. Ya, aku baru bilang ekspansi dan keluar Three of Wands. Dan ini memang kartu ekspansi. Tetapi juga kartu travel. Atau kartu berpindah. Ya, arahnya mungkin lagi ke sana. Konfirmasi terus. Ya, dan 9, Nine of Cups, pada akhirnya kamu akan mendapatkan apa yang memang benar-benar kamu desirekan dalam hidup. Desire itu maksudnya keinginan hati terdalam kamu, kepuasan hati terdalam kamu. Dan aku yakin untuk sebagian besar dari kamu, kita bukan ngomongin tentang uang, emas yang berlimpah-limpah, ya. Ini lebih dalam maknanya dari situ. Bukan berarti kamu nggak bisa sukses ya, Pal nomor 2. Cuman ini kayak makna yang lebih dalam lagi dari itu. Tujuan hidup, misi jiwa. Apa yang aku lakukan dalam hidup aku sehingga aku melihat benar-benar hidup aku sangat berarti dan bermakna. Dan bisa membawa jejak-jejak kebaikan ke depannya. Itulah masa depanmu nanti. Kamu saat ini sedang diarahkan ke sana. Perjalananmu saat ini akan membawa kamu ke sana. Hidup yang penuh dengan makna, terisi sekali, keutuhan batin kamu tergambar di sini. Kamu kalau udah hidup seperti itu, kamu udah nggak akan khawatir lagi sama apapun. Sama uang ya uang nanti datang. Sama ini ya orang-orang baik ada. Kamu perlu apa ya nanti semesta akan sediakan untuk kamu ya, karena kamu sudah mempunyai frekuensi
yang sudah berbeda. Ya, transformasi kamu sangat besar, dan ini nanti akan membuka banyak sekali, lagi-lagi ini angka 7 ya, banyak sekali pintu-pintu nanti yang terbuka untuk kamu. Ya, itu sih yang aku lihat. Ya, meskipun perjalanan ini akan baik, tetapi yang namanya juga challenge pasti ada ya. Challenge itu lebih dari ke orang-orang yang berusaha untuk ngalangin jalan kamu, itu nanti akan ada. Entah underestimate kamu, atau entah nggak suka dengan jalan kamu, atau mungkin kayak orang-orang yang berniat untuk menutupi sukses kamu, itu nanti challenge-nya ke sana. Tapi yakinlah dengan kesadaran spiritual kamu saat ini, kamu mampu untuk menghadapi apapun itu. Kamu nggak sendiri, kamu punya Tuhan semesta besar di belakang kamu. Ya, gitu. Kalau kamu sudah semakin ke frekuensi tinggi-tinggi, biasanya yang jagain kamu itu juga entitas-entitasnya juga yang tinggi. Setara mungkin kelasnya dewa-dewi seperti itu, Paul nomor 2. Ya, jadi kamu gak usah takut sama apapun. Oke? Paul nomor 2 itu saja petunjuknya untuk Paul nomor 2. Semoga bermanfaat dan resonan. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Ya, ini seperti lembaran terakhir di buku kamu saat ini. Ya, terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Dan jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi mereka membacanya. Ya, dan jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Aku juga sudah ada sekarang spiritual coaching bagi yang mau, ya, sama privat tarot class, ya, untuk aku bisa berbagi apapun ilmu yang aku bisa bagi untuk kamu. Jika kalian tertarik untuk itu, silahkan. Kalau mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu, kontak saja. Aku biasanya langsung akan kirimkan katalognya. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Hal nomor 2, ya, apapun yang tadi aku sediakan itu, ya, jasa yang aku sediakan, ini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Dan apapun permasalahannya pasti akan ada petunjuknya. Tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak Paul nomor 2 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu mendoakan kamu dari jauh. Ya, setelah setiap reading, untuk yang segala, semoga semua dilancarkan, yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck untuk kamu ke depannya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Terima kasih banyak, take care and have a nice day. Paul nomor 2, bye-bye, see you. Halo Paul nomor 3, bagi kalian yang memilih kristal ini, ya, Malachite Crystal, ini adalah general reading kamu yang judulnya cerita hidup kamu saat ini. Jadi kita lihat ya di sini petunjuk semesta bagaimana kamu tuh, perjalanan kamu saat ini, gambarannya itu seperti apa, kamu tuh sedang bergerak ke arah mana, pesan-pesan petunjuk semesta untuk kamu apa. Oke, Paul nomor 3, sebelum aku masuk ke kartu-kartunya, ada maksudnya mungkin kalian ketarik ke batu atau kristal malachite ini, ya, warna hijau. Aku ngerasa memang saat ini hijau adalah warna bagus untuk kamu, ya, statu itu petunjuknya. Dan kalau aku ngelihat, aku merasakan tarikan energi magnet kamu. Ya, jadi aku ngelihat Paul nomor 3 ini saat ini sudah ada di titik di mana kamu itu seperti sudah menemukan daya tarik kamu sendiri. Ya, jadi kamu secara spiritual, kesadaran kamu sudah di titik di mana kamu paham kalau auramu, energimu, itu adalah magnet kamu sendiri. Paul nomor 3, ya, gitu. Dan aku memang aku sudah langsung lihat aja nih, Paul nomor 3 kayak apa ya? Ya, ini perjalanan kamu saat ini udah fix akan menarik energi-energi positif, memanifestasi energi-energi yang baik, itu yang aku lihat sih. Entah itu rezeki, cinta sebagian dari kamu, ya, peluang-peluang dan lain-lain. Paul nomor 3, ya, energinya bagus, heart chakra kamu sangat menyala sekali kekuatannya. Ya, kayak kamu ngebayangin diri kamu tuh kepancar cahaya besar dari jantung hati kamu seperti itu. Beberapa dari kamu sampai tuh ngebentuk sayap loh, Paul nomor 3. Ya, keluar dari heart chakra belakang kamu, ya, dari punggung tengah-tengah situlah, ya, itu tempat dimana sayap keluar ya, kalau di gambaran malaikat kan seperti itu. Tapi itu sebenarnya adalah energi heart chakra, Paul nomor 3.
Ya, dan tapi aku juga ngerasa bukan hanya heart chakra, tapi entah kenapa throat chakra kamu juga menyala juga ya. Jadi mungkin energi ini kamu bagikan itu banyak dengan cara kamu ekspresi. Entah kamu mungkin banyak dipakai sama Tuhan semesta untuk berbicara sama orang atau untuk interaksi sama orang gitu, seperti itu. Atau mungkin beberapa dari kamu nanti mau ke mata publik seperti itu. Akan banyak orang yang akan semakin banyak tahu kamu, misalkan ya di jalan yang kamu sedang jalani ini, Paul nomor 3. Cuman ya itu, magnet ini bagus sih ya, dia akan menarik banyak peluang-peluang baik, cuman hati-hatinya jadi banyak yang mau sama kamu tapi belum tentu niatannya baik gitu, Paul nomor 3. Jadi lebih aware juga sama ini di dalam di dalam perjalanan kamu, Paul nomor 3. Ya, oke, kita lihat persisnya bagaimana. Di bacaan kali ini, cara aku membacakan kamu, aku memakai si kartu gede ini ya. Ini sebenarnya kartu main remi biasa, cuman aku memakai ini sebagai kartu tarot ya, dan aku akan seperti membuka buku untuk kamu. Jadi ini seperti cerita hidup kamu saat ini, dan aku akan membuka lembar per lembar untuk kamu dan kita bercerita di situ. Ya, Paul nomor 3. Oke, aku shuffle dulu seperti biasa sebentar. Oke, Paul nomor 3. Oke, aku doa sebentar. Oke, Paul nomor 3, petunjuk semesta. Kita lihat cerita hidup kamu. Oke, lembaran pertama dibuka. King of Wands. karya, kreasi. Energi, keinginan kamu untuk maju, aku udah bisa ngerasain ini, Paul nomor 3. Ya, dan kamu memang udah tahu kamu siap untuk maju, kamu siap untuk berkembang lebih besar lagi gitu ya. Ini energi ekspansi jiwa kamu sangat-sangat terlihat. Paul nomor 3, kenapa keluarnya King of Wands? Karena seperti kamu itu sudah mantap untuk mengambil langkah-langkah yang kamu mau ambil gitu loh, yang aku lihat, Paul 3. Dan itu akan membawa manifestasi-manifestasi yang luar biasa. Sebagian besar dari kamu ada sosok maskulin yang di sini ada sama kamu melewati perjalanan ini bersama-sama dengan kamu, Paul nomor 3. Ya, energi Aries, Leo, Sagittarius hadir di Paul nomor 3. Ya, gitu. Jadi seperti, atau ya nanti kamu ketemu sama seseorang, kalau belum ya, atau mungkin orang ini sudah ada yang seperti selaras sama kamu ke arah tujuan yang sama gitu, yang aku ngelihat ya. Nomor 3, dan kalian terlihat sangat cukup mungkin happy dengan ini yang aku lihat ya. Eight of Wands ya, apapun yang kamu saat ini sedang jalanin, apapun yang kamu saat ini sedang fokuskan, manifestasikan atau apa, I think ini akan come sooner than later untuk kamu. Ya, maksudnya kayak ini akan, sooner than expected ya gitu. Jadi kayak lebih cepat dari ekspektasi. Ya gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada semacam perubahan yang cepat seperti itu, percayalah kalau memang ini semesta lagi ngedongkrak kamu dengan cepat, Paul nomor 3. Ya, biasanya kalau kayak lagi dipercepat seperti ini, mau ada semacam elemen divine timing atau waktunya semesta yang mau ditepatkan sama sesuatu. Makanya kamu lagi kayak seperti di bergerak naiknya itu cukup, progresnya akan cukup cepat, growth kamu akan cukup cepat. Ibarat tanaman merambat, tumbuhnya cepat gitu loh, gitu ya. Itu yang masuk ke penglihatan batin aku, Paul nomor 3. So, Eight of Wands melambangkan fast moving energy, ya, energi yang sangat bergerak dengan cepat. Dan Page of Cups di sini, meskipun pergerakan ini cepat, aku ngerasa ini Paul nomor 3 energinya bagus banget. Jujur aku ngelihat kayak kalian itu sudah banyak banget effort untuk bener-bener memaklumi, mengikhlaskan situasi seperti itu ya. Kalian sudah banyak melepas energi-energi lama, kalian sudah banyak berkembang melalui forgiveness atau rasa memaafkan kamu sendiri atas mungkin hal-hal atau orang-orang, situasi yang pernah menimpa kamu seperti itu ya. Jadi aku melihat inilah kenapa
hidup kamu itu seperti mau diketapelin cepet sama semesta. Karena mungkin kemarin-kemarin ketika kamu ada di dalam pahit kamu, Paul nomor 3, ternyata itu yang selama ini mempending perkembangan kamu. Tapi begitu kaca itu sudah kamu pecahkan, kamu merambat tumbuh dengan cepat. Bendungannya kebuka gitu loh. Ibaratnya bendungan air jebol, tiba-tiba airnya kayak air bah gitu ya, seperti itu. Kebayangkan ini jadi kayak seberapa cepat ini bergeraknya untuk kamu. Ya, nanti yang ketarik-ketarik ke kamu tuh juga cepet aku ngelihatnya. Ya mau ini rezeki, mau ini orang yang memang bener-bener ketarik penasaran sama kamu, atau mungkin suka sama kamu, ya ini akan semakin banyak. Ya, Paul nomor 3. Tetapi ingat, yang seperti ini jangan jadinya itu jadi kamu telan itu untuk ego kamu sendiri. Ya misalkan jadi banyak orang yang mungkin suka sama kamu atau kayak gimana. Ini jangan sampai kamu udah ketemu titik yang seperti ini, nanti jatuh lagi karena ego. Karena ego tuh maksudnya apa? Kayak kamu jadi ngerasa punya fans banyak, atau kayak kamu jadi gimana, jadi kamu tinggi hati, kamu sombong, atau kamu apa. Itu akan ada ujiannya di situ. Tapi aku yakin, Paul nomor 3, kamu pasti tidak akan jatuh ke arah sana. Ya, Paul nomor 3. Cuman kalau ada kayak gini-gini, kamu tetap rendah hati, kamu tetap dengan bijaksana, kamu tetap jaga energi kamu tetap hargai diri kamu yang sudah naik sangat tinggi sekali ini, Paul nomor 3. Jangan jeblok lagi, sayang banget perkembangan kamu. Kalau kamu sadar batin ya sama ini, kamu selalu tenang dalam jalan kamu ya di sini, apapun yang terjadi, kamu akan tahu apa yang selaras dan tidak selaras. Kamu sudah tidak lagi hidup berdasarkan kayak validasi orang lain, atau orang lain harus ngelihat kamu begini, atau kamu harus misalkan, oh saya mau kayak gini supaya nanti, misalkan ya ini contoh, kayak oh biar mantan saya nyesel ngelihat saya begini-begini. Itu sudah tidak lagi seperti menjadi penting untuk kamu. Paul nomor 3, hidup kamu sudah tidak lagi berdasarkan sama itu. Hidup kamu benar-benar berdasarkan sama apa yang membawa kamu rasa damai, seperti itu. Karena kamu sudah damaikan itu semua yang kemarin-kemarin. Ya, bagi kalian yang mungkin single juga, aku nggak ngelihat kayak mungkin perasaan kamu kayak apa ya, mungkin yang dulu-dulu mungkin pernah yang kayak bener-bener mengelu-elukan kayak pengen punya pasangan, mungkin sekarang-sekarang ini lebih tenang, lebih ngalir, lebih landai gitu energinya. Justru kamu seperti itu pasangan nanti akan cepat datang buat kamu, karena kamu sudah selama ini cuman kamu tuh berhadapan sama ego kamu sendiri doang. Ya, kalau yang single yang seperti itu, ini aku nggak bilang kamu ya, ini yang bagi yang merasa saja kayak desperate mungkin akan cinta, ya seperti itu, mengejar-ngejar cinta apapun itu, ternyata kamu membawa energi negatif dalam prosesnya. Kamu membawa ketakutanmu, kamu membawa kegelisahan besarmu di situ. Biasanya yang kayak gitu-gitu malah ketemu sama orang yang salah, yang malah nanti akan jeblokin kamu ke bawah lagi. Jangan sampai seperti itu. Mengalir, percaya sama Tuhan semesta, jodoh nggak kemana, akan dipertemukan sama kamu, tenang saja. Ya, Paul nomor 3. Tapi aku ngeliat Paul nomor 3 sudah banyak belajar untuk itu sih. Aku ngerasanya ini mungkin diri kamu yang tadi aku bilang, mungkin itu seperti bentuk perjalanan kamu dari yang kemarin sampai saat ini gitu. Ya, jadi cerita kamu saat ini, aku merasa hati kamu sudah jauh lebih menyala. Seperti aku bilang, heart chakra kamu sudah mengeluarkan energi besar seperti sayap ini. Tinggal kamu maintain, tinggal kamu jaga, kamu rawat. Ya, seperti aku bilang yang kayak gini-gini, kalau ketemu orang yang salah, entah ini kamu jadikan pasangan atau apa, ini akan ngerusak segalanya. Tapi bukan berarti kamu jadinya harus takut-takut dalam melangkah ya. Bukan. Tapi kesadaran dalam melangkah kamu. Bukan ketakutan. Karena kamu juga akan bisa ngerasain sendiri dengan kamu tenang, intuisi kamu yang akan ngasih tahu kamu segalanya. Kamu harus apa, kamu harus sama siapa, kamu harus kemana, harus ketemu siapa, gitu-gitu loh. Ya, seperti itu Paul nomor 3. Oke, kita ada Ten of Swords. Ya, sepertinya kamu sudah banyak mengakhiri siklus-siklus kepahitan kamu sendiri di sini, Paul nomor 3. Ya, disinilah proses healing kamu itu kemarin
sangat masif ya, sangat besar sekali healing yang kamu jalanin kemarin. Beberapa dari kamu ini bertahun-tahun prosesnya ya, tapi intinya apapun yang sebelumnya menyakiti kamu itu sudah selesai menyakiti kamu. Kamu sudah tidak lagi merasa tersakiti dengan hal-hal tersebut. Kamu sudah bebas dari siklus kepahitan ini. Aku cuman bilang aja nih bagi kalian yang mungkin masih mikir-mikir, aku udah beresin belum ya? Udah, aku ngerasanya seperti itu ya. Atau paling enggak ini sudah mau selesai untuk kamu ya. Karena ini bacaan banyak orang. Cuman ya itu, apapun yang pahit-pahit itu sudah selesai. Sekarang saatnya kamu menarik energi-energi baik. Kamu menjadi baik juga ya, diri kamu sendiri. Dan maksud aku ya ini kamu sudah siap untuk keindahan hidup yang aku lihat ya. Eight of Pentacles, sebagian besar dari kamu mungkin kalau belum atau baru-baru saja ini terjadi, atau mungkin akan menemukan bener-bener pekerjaan atau usaha atau apapun yang bener-bener cocok banget sama kamu ya, selaras banget sama kemana kamu sedang berkembang, sedang belajar saat ini, dan kamu akan cukup enjoy dengan nanti kesibukan kamu. Yang aku lihat ya akan cukup harmonis tempat yang nanti kamu akan tempat dimana nanti kamu akan melakukan karya kamu atau pekerjaan kamu atau apa, itu tempatnya juga harmonis, enak, energinya nggak toksik ya gitu. Jadi kayak kamu sepertinya udah gimana ya jelasin ya, atau timbulnya keharmonisan kembali di mana kamu tempat di mana kamu berkembang dalam rezeki, dalam materi, itu yang aku lihat ya gitu. Beberapa dari kamu ini juga ngomongin tentang keharmonisan, keselarasan di dalam kehidupan berkeluarga lagi, itu yang aku lihat sih ya, atau kamu dengan keluarga kamu, itu yang aku juga lihat. Pau nomor 3 ya gitu. Jadi inilah dimana kamu nanti akan ngerasa, ya ampun ternyata rezeki aku lebih ngalir kalau aku memang bener-bener bawa damai dalam hati aku terus. Ya, rezeki itu suka dengan energi tenang, energi damai. Ya, kamu kalau kayak nggak bisa diem, goyang-goyang, chaos, kacau, balau gitu, itu biasa rezeki akan menjauh sebenarnya. Atau kalaupun datang nanti mentah lagi. Atau kamu dapet terus hilang gitu loh, seperti itu. Ya, Pau nomor 3. Ya, Queen of Swords. Aku melihat banyak dari kalian yang mungkin ketarik ke Pau nomor 1 juga ya. Mungkin di situ ada pesan untuk kamu juga. Atau banyak dari kalian yang datang dari Pau nomor 1. Karena Queen of Swords ini hadir. Ini energi Libra, Gemini, Aquarius. Ya, Pau nomor 3. Dimana aku juga ngerasa di dalam perjalanan kamu ini, meskipun kamu menjadi magnet yang punya kekuatan magnet yang sangat besar saat ini, manifestasi kamu lagi berjalan sekali, ya ingat kalau kamu magnetnya lagi kenceng, pastikan taburan kamu itu positif. Ya, karena kalau taburan kamu negatif, kamu akan dapat negatifnya itu cepat sekali. Misalkan kamu ngucap hal-hal yang buruk-buruk itu terjadi dengan cepat. Ya, tapi kalau kamu ngucap yang positif, kamu jalanin hal yang positif, pikiran kamu mostly positif ya, seperti itu. Ya apa yang kamu tuai nanti akan positif. Ini tabur tuai dalam apa yang kamu ucap dan kamu tindakan ya, seperti itu. Ya, Queen of Swords ini juga ngomongin tentang kekuatan kamu untuk tahu batasan-batasan, ya, tahu boundary sampai mana, dan kamu menghargai batasan dan boundaries yang kamu sudah bikin untuk diri kamu sendiri. Pau nomor 3. Kenapa aku bilang? Karena mungkin ya kalau energinya kayak kamu kayak gini, banyak yang mungkin akan ketarik ke kamu, tetapi dengan maksud-maksud yang mungkin kita nggak tahu itu maksudnya baik apa enggak. Jadi kamu percayalah, yakinlah dengan kekuatan dan ketegasan diri kamu dalam menentukan apa yang baik dan tidak baik untuk kamu, atau yang baik dan tidak baik menurut kamu. Kalau kamu menurut kamu itu nggak baik, ya udah jangan dilakuin, jangan diucap dan lain-lain. Ya, seperti itu. Untuk supaya manifestasi ini bisa berjalan dengan baik untuk kamu. Six of Cups. Aku merasa Pau nomor 3 ini, ya banyak orang lama yang akan datang kembali ke kamu. Entah ini klien lama, ya kalau dalam pekerjaan misalkan, atau teman-teman lama, banyak yang mulai cariin kamu lagi. Mantan-mantan, beberapa dari kamu ada, ya. Tapi ingat, tidak semuanya selaras dengan perubahan kamu. Kadang energi masa lalu itu justru seringnya energi masa lalu ini muncul untuk membawa closure yang mungkin, atau penutupan yang mungkin dulu itu belum sempat ada closure-nya. Intinya ini kata-katanya seperti ini. Kalau pintu waktu itu sudah ditutup sama Tuhan semesta, itu berarti ada maksud dan ada artinya.
nanti kamu akan semakin paham, oh ya itulah kenapa dulu saya pintunya ditutup sama orang ini. Gitu ya, sama situasi-situasi ini. Ini bisa mantan pasangan, mantan temen, atau orang yang cari kamu lagi. Ya karena energi kamu seperti bagus dan mungkin mereka mau sama kamu lagi. Ya tapi aku nggak bilang 100% itu kejadiannya seperti itu. Ada kalanya ya, tapi ini lebih jarang kalau yang aku lihat, di mana orang lama datang itu sudah membawa banyak perubahan dalam hidupnya juga. Jadi dia berkembang, dia banyak perubahan, terus ketemu kamu yang juga sudah berkembang dan banyak perubahan, dan ternyata kalian lebih selaras. Saat ini mungkin yang dulunya pisah, dulunya berantem, dulunya musuhan gitu misalkan ya, gitu, atau apalah dulunya gimana, terjadi apa, tapi sekarang ternyata energinya selaras, itu bisa terjadi juga. Ya, tapi kamu yang tahu dan kamu yang rasain sendiri. Ya, jangan cepat-cepat untuk iya-iya aja. Kamu harus dengan kebijaksanaan kamu merasakan arti maksud dari kedatangan situasi itu kembali ke kamu. Ya, karena banyak ini ujian semesta itu banyak untuk kamu yang aku lihat. Ya, Ace of Swords ini membawa clarity. Tenang aja, kamu gak usah khawatir. Aku ngerasa pencerahan untuk ini akan selalu ada untuk kamu. Ya, kapan kamu membutuhkan pencerahan ini, kamu tinggal minta tolong sama Tuhan semesta dalam doa kamu. Ya, minta tolong sama penjaga kamu untuk membuat kamu paham akan maksud dari kejadian atau situasi itu. Ya, gitu. Jadi ya di sini King of Pentacles, beberapa dari kamu, aku merasa juga secara finansial dan rezeki, terutama yang lagi-lagi aku melihat ini akan menuju kestabilan yang lebih tinggi. Beberapa dari kamu akan dibantu dengan seseorang maskulin yang aku lihat untuk rezeki. Ya, seperti itu ada di sini. Ya, Six of Swords, kamu sudah banyak move on dari situasi-situasi hidup kamu, ya. Makanya kayak aku bilang, kamu khusus bagi kalian yang memang sudah move on dan memang pengen fokus ke depan gitu ya. Kadang orang lama balik itu bisa memutar balik fokus kamu. Hati-hati dengan itu. Ini sudah diancang-ancang dari sekarang, Paul nomor 3. Ya, gitu. Ya, Five of Wands, ini challenge kamu kayaknya nanti di perjalanan kamu ke depan. Ya, dari sekarang ke depan itu seperti aku bilang, challenge-nya di mana ada gula ada semut, dan semut-semut ini nggak semuanya itu bermaksud positif atau berdampak baik untuk kamu. Ya, pilah-pilah. Kamu yang punya energi kamu yang jagain itu, kamu yang tahu aku mau kasih energi ini ke siapa-siapa aja. Ya, Paul nomor 3 berbijaksana di situ. Ya, banyak sekali ini ya orang-orang yang datang ke kamu ini. Ya, entah dia mau apa dari kamu atau menawarkan kamu apapun itu. Ya. Ya. Ya, ini challenge ya. Ya ingat ya, intinya jangan sampai terikat dengan energi-energi yang kamu tahu tidak baik untuk kamu. Ya, ini pelajaran hidup kamu kayaknya nanti di situ. Ya, terus dibilang ke sana ya. Challenge. Itu sih. Ya, tapi ya apapun yang kamu sedang jalani saat ini sudah di tahap awal mula ya. Kamu sudah berhasil untuk kayak tadi kan ada penyelesaian siklus tuh, Ten of Swords, dan Joker ini ngomongin tentang ini kartu The Fool ya. Ada energi Virgo di sini. Ya. Ini melambangkan kayak diri kamu yang sudah ke versi yang lebih luar biasa, lebih baik, tinggal kamu terus berkembang dan terus berbenah aja seperti itu. Ya, ingat situasi-situasi atau orang yang malah narik energi kamu mundur atau ke bawah, kamu harus batasi itu. Ya, aku ngerasa Paul nomor 3 ini adalah orang-orang yang akan benar-benar paham sama energinya dan paham bagaimana menjaga energinya sendiri. Ya, jadi kamu nggak sembarangan mau ketemu orang, kamu nggak sembarangan mau pergi kemana, kamu rasain itu. Kalau aku nggak ngerasa aku serak untuk kesana, untuk ini, aku nggak akan mau. Karena aku tahu kalau aku udah rasa nggak serak, aku paksa, ujung-ujungnya berantakan. Akunya berantakan seperti itu. Ya, ini lesson, ini pelajaran spiritual kamu sih aku ngeliatnya. Ya itu karena kamu sudah menjadi magnet ini. Tapi ya untuk sebagian besar dari kamu, aku aminin semua sih Paul nomor 3 yang nonton Paul nomor 3 ini akan memaster itu. Ya, akan memaster sisi atau aspek kehidupan kamu yang seperti ini. Dan respect yang kamu berikan ke diri kamu sendiri ini tentunya akan memanifestasi orang-orang yang juga akan memberikan respect yang sama ke kamu. Orang-orang yang mungkin kamu udah gak akan ketemu lagi tuh nanti modelan-modelan orang-orang yang
nggak hargain kamu, atau merendahkan kamu, atau meng-underestimate kamu, karena kamu juga sudah tahu takaran kamu di mana. Ya, seperti itu. Kalaupun ada, kamu udah kayak tidak menganggap itu ada. Kamu sudah tidak terganggu sama orang-orang yang seperti ini ke kamu. Kekuatan hati kamu di sini besar. Teruslah bercahaya, teruslah menyala, teruslah membawa energi positif. Ya, kibasin terus sayap cahaya kamu ini, PAL nomor 3. Ini akan membawa banyak sekali berkat-berkat kamu masuk di sini. Kamu nanti akan lihat sendiri kok, ini kamu udah kelihatan tarikan ada energi tali rezeki mau dateng, tali cinta beberapa dari kamu yang sedang memanifestasi ini ya, ini semuanya lagi mau OTW ke kamu. Cuman ya ada challenge-nya. Ya, itu aja petunjuknya. Angel number kamu sama seperti PAL 1 triple 2. Ya, jadi angka 2 kamu akan sering lihat dan ya angka 222 ini artinya adalah peneguhan jalan kamu lagi. Peneguhan dalam keyakinan kamu akan jalan yang sudah kamu pilih. Mantapin, jalanin, bawa dalam doamu. Ya, PAL nomor 3, semangat terus. Ya, itu aja sepertinya ini lembaran terakhir dalam buku kamu saat ini. Ya, cerita kamu seperti ini. Itu saja petunjuknya. Semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. PAL nomor 3, terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Dan jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Aku sekarang ada buka spiritual coaching juga bagi kalian yang mau memperdalam spiritualitas kalian ya, seperti itu. Belajar bisa coaching atau mentoring ke aku kalau terpanggil saja. Dan juga aku ada privat coaching tarot juga ya, dan aku akan sebisa aku berbagi ilmu sebanyak-banyaknya untuk kamu. Bagi kalian yang memang mau serius di tarot, silahkan kalau terpanggil. Ya, itu saja. Dan apapun jasa yang tersedia, ini berlaku bagi apapun, dimanapun, siapapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun permasalahannya, pasti akan ada petunjuknya. Privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak PAL nomor 3 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu doain kamu dari jauh setelah setiap reading. Untuk semoga semua dilancarkan, yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan kamu ke depannya. Terima kasih banyak sekali lagi. Take care and have a nice day. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Bye bye, see you.